Ini merupakan daun kelor yang memiliki banyak sekali manfaat, baik itu untuk kita dan juga tanaman yang ada di kebun. Nah, pada video kali ini kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari daun kelor, namun dengan menggunakan teknik yang berbeda dari video sebelumnya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Di video sebelumnya, kita sudah pernah sharing juga bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari daun kelor yang sangat bermanfaat dalam fase vegetatif. Nah, di video kali ini kita juga akan sharing bagaimana cara membuat pupuk organik cair daun kelor, namun dengan menggunakan teknik yang berbeda, yaitu adalah KNF atau Korean Natural Farming. Pupuk organik cair yang bersumber dari tanaman di dalam teknik KNF itu disebut dengan FPJ atau Fermented Plant Juice. Perlu teman-teman ketahui, ketika kita menggunakan teknik KNF, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, seperti jumlah penggunaan, kemudian cara pembuatan pupuk organik cair pun ini cenderung lebih bersih. Jadi, teknik ini sangat cocok untuk teman-teman yang masih berpikir bahwa pembuatan pupuk organik cair itu identik dengan cara-cara yang kurang bersih. Padahal sebenarnya kita bisa menggunakan berbagai macam teknik di dalam pembuatan pupuk organik cair, termasuk Korean Natural Farming. Jika kita menggunakan prinsip pembuatan pupuk organik cair berdasarkan KNF menggunakan tanaman, syarat utamanya adalah tanaman tersebut merupakan tanaman yang bisa juga kita makan. Jadi, gunakanlah sayur-sayuran yang biasa kita makan. Nah, kelor ini merupakan tanaman yang sangat populer di masyarakat dan terkenal memiliki kandungan yang tinggi protein, sehingga kelor sangat terkenal untuk mengatasi malnutrisi di berbagai negara. Jika teman-teman tahu, daun kelor ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin, kalium, kalsium, dan berbagai nutrisi lainnya. Sehingga dengan memanfaatkan daun kelor, kita juga bisa mendapatkan pupuk yang kaya akan manfaat, apalagi kita mengolahnya dengan teknik KNF atau Korean Natural Farming. Jika teman-teman tahu, unsur nitrogen merupakan unsur yang dominan yang terkandung di dalam daun kelor. Namun, selain itu, ada juga unsur kalium dan fosfor yang masih terkandung di dalam daun kelor. Itulah sebabnya kita bisa menggunakan daun kelor ini sebagai pupuk organik cair. Dan sekarang kita akan langsung saja membuat fermented plant juice menggunakan daun kelor. Dalam pembuatan fermented plant juice, teman-teman harus mempersiapkan tanaman yang sekiranya bisa dimakan. Nah, di sini kita akan menggunakan daun kelor. Kemudian teman-teman harus menyiapkan gula merah kering, air mineral, toples kaca, tisu, serta kain saring. Akan lebih baik jika teman-teman juga menggunakan bal atau bakteri asam laktat. Nah, untuk pembuatan bakteri asam laktat dengan teknik KNF, teman-teman nanti bisa cek langsung videonya yang muncul linknya di pojok kanan atas. Cara membuat FPJ atau Fermented Plant Juice ini relatif sederhana ya teman-teman. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan daun kelor ketika pagi atau sebelum matahari terbit. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang paling disarankan ketika kita membuat FPJ. Kemudian daun kelor yang sudah dikumpulkan itu tidak perlu dicuci, apalagi jika seperti kami di sini, kami memelihara tanaman kelor dengan cara organik. Setelah itu, keseluruhan daun kelor dipotong-potong, baik itu daunnya, batang ataupun tunas muda yang kita peroleh ketika memanen. Selanjutnya, timbanglah daun kelor sebelum menambahkan gula merah kering. Kemudian setelah teman-teman mengetahui jumlah kelor yang digunakan, maka tambahkanlah gula merah kering
dengan perbandingan 1:1 terhadap kelor, kemudian lakukan pengadukan hingga rata secara keseluruhan. Setelah seperti ini, teman-teman tinggal memasukkannya ke dalam toples kaca hingga setengah bagian dari toples itu terisi. Kemudian mampatkan daun kelor dan tambahkan pemberat dalam bentuk apapun, yang penting bersih. Namun sebelum ditambahkan pemberat, tambahkan gula merah kering pada permukaan daun kelor yang akan kita fermentasi. Nah, di sini kami tidak menambahkan pemberat karena keseluruhan daun kelor itu sudah terendam oleh cairan. Jadi, kita hanya perlu mengontrol dengan cara menambahkan gula merah kering, kemudian kita tutup menggunakan kain atau tisu, dan kita biarkan terlebih dahulu selama 24 jam. Setelah 24 jam, silahkan lakukan pengecekan, perhatikan apakah ada semut atau tidak. Kemudian juga lakukan penambahan gula merah kering jika memang diperlukan. Penambahan gula merah ini tidak akan menjadi masalah karena yang akan menjadi masalah itu jika kita kekurangan gula merah kering selama proses fermentasi. Nah, setelah teman-teman melakukan pengecekan, silahkan simpan dan tutup kembali dan kita biarkan selama 7 hari. Setelah 7 hari, kita hanya perlu melakukan penyaringan dan melakukan pemisahan antara konsentrat atau hasil saring atau larutannya dengan ampas kelor. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini itu tidak ada jamur yang tumbuh selama proses fermentasi. Kemudian, hasil ekstraksi ini bisa teman-teman tambahkan gula merah kering sebanyak setengah bagian dari jumlah konsentrat yang teman-teman dapatkan, atau hingga jenuh. Jadi gulanya itu tidak bisa larut lagi di dalam larutan. Nah, penambahan gula ini bertujuan untuk mengawetkan FPJ yang sudah kita peroleh jika kita meletakkannya di luar kulkas. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak ingin menambahkan gula merah lagi, maka teman-teman boleh meletakkannya di kulkas. Namun akan lebih baik lagi jika teman-teman menambahkan gula merah kering kemudian diletakkan di kulkas. Nah, ini akan awet sangat-sangat lama ya teman-teman. Cara menggunakan FPJ yang sudah jadi ini sangatlah sederhana ya teman-teman. Untuk tanaman anak-anak, teman-teman bisa menggunakan 1:1000. Jadi untuk 1 mili FPJ, teman-teman bisa menambahkan 1000 ml air. Sedangkan untuk tanaman yang remaja, teman-teman bisa menggunakan perbandingan 1:500. FPJ ini juga bisa kita gunakan dengan mengkombinasikannya dengan bal. Nah, caranya sangat sederhana. Pertama, teman-teman bisa larutkan 3 ml bal untuk 1 liter air. Kemudian ada 3 ml FPJ untuk 1 liter air. Nah, kemudian masukkan kedua bahan ini ke dalam sprayer yang sama dan tambahkan 1 liter air lagi. Jadi, teman-teman bisa bayangkan ya, teman-teman bisa mendapatkan 3 liter larutan yang siap dispray ataupun dikocor ke tanaman. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman catat ketika pembuatan FPJ menggunakan teknik KNF. Nah, yang pertama adalah peralatan yang digunakan, pastikan adalah peralatan yang bersih dan juga steril. Yang kedua adalah teman-teman lebih direkomendasikan untuk menggunakan kaca di dalam proses fermentasi. Yang ketiga, pastikan daun kelor yang dipilih itu adalah daun kelor yang muda dan diambil ketika pagi hari. Nah, yang keempat adalah bahan organik yang kita gunakan tersebut tidak perlu dicuci, jadi cukup dikebas-kebaskan saja.
Dan yang terakhir atau yang kelima adalah selalu gunakan bahan organik yang bisa dimakan ketika pembuatan fermentasi dengan teknik KNF. Jadi teman-teman tidak menggunakan rumput liar ataupun tanaman beracun lainnya. Namun, perlu teman-teman ketahui juga bahwa rumput liar ataupun tanaman-tanaman liar di sekitar kita itu bisa tetap kita manfaatkan dengan menggunakan teknik yang lain. Dan kami pun juga sudah sering sekali sharing bagaimana cara memanfaatkan rumput liar sebagai pupuk organik cair dengan teknik yang konvensional. Bahkan kami juga sudah berbagi bagaimana cara memanfaatkan rumput-rumput liar sebagai kompos. Selain itu, kita juga berbagi teknik mengolah gulma seperti krokot sebagai pupuk organik yang sangat bermanfaat pada fase generatif. Nah, semua video-video tersebut teman-teman bisa dapatkan secara gratis di playlist konvensional organik. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana dengan sisa ampas kelor hasil dari pembuatan FPJ menggunakan teknik KNF? Nanti hal tersebut kita akan sharing lagi apa yang akan kita lakukan terhadap ampas daun kelor hasil pengolahan fermented plant juice menggunakan teknik KNF. Jadi itu dia tadi ya teman-teman tentang FPJ, apa itu FPJ, kemudian bagaimana cara membuat, dan bagaimana cara mengaplikasikannya untuk tanaman-tanaman kita yang ada di kebun. Nah, sedikit info untuk video depan ya teman-teman. Jadi kita akan upload video tentang bagaimana cara menanam lidah buaya dari daun lidah buaya. Kita akan buktikan apakah daun tersebut bisa kita tanam di tanah atau tidak. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.